Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Risma Aurea Nisa dari kelas TMT 4D dengan NIM 1262042111062. Baik, di sini saya akan membuat video penjelasan tentang pengaplikasian Maple pada mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TK. Baik, langsung saja kita mulai. Dalam pertemuan minggu kemarin, kita sudah belajar mengenai bab 3 tentang fungsi pemetaan. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan membahas kilas tentang pertemuan kemarin tentang fungsi pemetaan. Jadi dalam matematika, suatu fungsi pemetaan didefinisikan sebagai suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang dalam hal ini setiap anggota dari A direlasikan dengan tempat satu anggota B. Apabila dinyatakan dalam notasi, misalkan F adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke B, maka notasinya adalah sebagai berikut. Yang ini. Baik, lanjut. Untuk pendefinisian fungsi dalam Maple. Salah satu contoh fungsi adalah fx sama dengan 3x plus 4. Ini merupakan suatu bentuk fungsi. Fungsi tersebut memetakan bilangan real ke bilangan real juga. Dalam Maple, fungsi di atas dapat didefinisikan dengan cara mengartikan sebagai berikut. Nanti kita akan praktek langsung untuk mengulas materi minggu kemarin. Didefinisikan fungsi sebagai berikut. Jadi ini merupakan fungsi. Jadi kita akan mempraktekkan langsung pembahasan materi minggu kemarin dengan fx sama dengan 3x plus 4 fungsi. Kita pencet yang bagian expression ini, terus kita cari yang fungsi, kita pencet yang expression bentuk ini, terus kita ubah A ini dalam bentuk X, kemudian yang Y kita ubah menjadi 3x plus 4. 3x plus 4 ini sama dengan 3 kali x plus 4. Dalam Maple ini kali itu dalam bentuk silang. Jadi kita tulis 43 dikali x plus 4. Kemudian kita tekan enter. Nah, sudah muncul seperti ini bentuk fungsinya. Kemudian lanjut. Evaluasi fungsi dalam Maple. Maple dapat mendukung proses evaluasi fungsi atau mencari nilai fungsi. Selanjutnya akan diberikan beberapa contoh bagaimana mengevaluasi fungsi menggunakan Maple. Misalkan sudah diketahui satu fungsi, selanjutnya dapat dicari nilai fungsi untuk x tertentu. Sebagai contoh, diberikan fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 1, dan akan dicari nilai fungsi untuk x sama dengan 1 atau f1. Dari perhitungan manual diperoleh, jadi dalam perhitungan manual kita dapat menggantikan nilai x ini dengan nilai 1. Jadi 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 min 1 sama dengan 3. Dengan menggunakan Maple, tentukan nilai fungsi berikut ini pada titik yang diberikan. Jadi misal pada penggunaan Maple-nya kita bisa mengaplikasikannya sebagai berikut. Contohnya untuk nomor 1. Dalam ini ya, 2x min 3, fungsinya 2x min 3. Kita ketik ini lagi, kita pencet, terus kita ganti x, terus ini kita salin jadi 2x min 3. 2 kali x min 3. Kita pencet enter. Nah, kemudian kita pada x min 3 kita ganti fungsinya menjadi min 3. Kita pencet yang expression bagian ini. Terus A-nya kita ganti min 3. Negatif 3. Kemudian kita enter. Nah, sudah didapatkan, kita bisa dapatkan nilainya jadi minus 9. Lanjut untuk materi berikutnya. Ini materi pembahasan minggu kemarin sudah sampai sini. Untuk minggu ini kita membahas tentang materi ini, yaitu beberapa kasus evaluasi fungsi dalam Maple dari fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya terkadang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Hasil tampilan hanya dalam bentuk simbolik. Sebagai gambaran diberikan contoh fungsi fx sama dengan sin x plus cos x, dan akan dievaluasi nilai fungsi tersebut pada x sama dengan 2. Apabila digunakan perintah Maple seperti di bawah ini, langsung dituliskan 2-nya, maka Maple akan menghasilkan sin 2 plus cos 2. Di sini nilai sin 2 dan cos 2 masing-masing tidak dihitung nilainya dalam numerik, sehingga nilai fungsi f2 masih dinyatakan dengan simbol. Kasus semacam ini muncul karena nilai x bukan dalam bentuk floating point. Jadi di sini jika nilai f2-nya langsung dimasukkan nilai 2, itu maka penyelesaiannya salah.
karena penyelesaian nggak terhitung hanya dalam numerik. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita bisa menggunakan bentuk desimal ataupun bentuk eval. Yang pertama kita tentukan caranya untuk menyatakan nilai. Cara pertama yaitu untuk menyatakan nilai X dalam floating point. Caranya dengan menambahkan digit desimal pada nilai X yang akan dievaluasi. Dengan demikian perintah F2 diubah menjadi 2.0. Jadi floating point ini dengan menambahkan angka di belakang titik. Jadi penggunanya itu titik ya, bukan koma. Jadi kita praktekkan langsung mungkin biar lebih enak. Contoh ini fx-nya sin x plus cos x ya. Kita tulis di sini, kita ambilin lagi fungsi yang ini, fx sama dengan sin x, y-nya kita ganti sin x plus cos x. Sin x plus cos x. Kemudian kita enter. Nah, kita sudah dapatkan fungsinya. Terus kita coba untuk masukkan nilai fungsinya bukan 2 tapi 2.0 menggunakan floating point. Kita masukkan, kita cari yang ini, pencet yang ini ya, space-nya itu, terus kita tulis 2.0, terus kemudian kita enter. Nah, ini sudah ada hasilnya. Itu untuk cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu menggunakan cara lain dengan perintah eval f seperti ini. Nah, kita copy dahulu perintahnya. Kita copy, terus kita masukkan ke sini. Nah, kalau yang ini angka 2-nya kita tulis 2 saja. Tidak diberi 2.0. Kita ambil expression yang ini. Nah, A-nya ini kita ganti 2 saja kalau di eval f. Tidak usah diberikan titik. Terus kemudian kita enter. Nah, didapatkan hasilnya sama kan. Jadi kita bisa menggunakan antara cara yang satu atau cara yang dua. Itu terserah yang mana yang mau digunakan. Kemudian materi yang selanjutnya, tingkat presisi digit hasil perhitungan Maple dapat diatur. Secara default, Maple menampilkan hasil perhitungan dalam 10 digit presisi. Jadi digit di belakang titik itu ada 10 presisi. Hal ini tampak pada soal nomor 4 dari contoh sebelumnya. Nah, dari contoh sebelumnya itu nomor 4, kan kita kemarin sudah praktek mengenai dasar-dasar untuk fungsi Maple yang ini, yang di kemarin. Yang kemarin nomor 4 itu yang ini. Nah, yang ini yang fx sin x ini. Nah, ini kan hasilnya ini kemarin kita sudah praktek untuk yang kemarin. Nah, dari contoh sebelumnya yaitu negatif 0.1917674095. Baik, untuk mengubah digit presisi kita dapat bisa melakukannya dengan menggunakan formula digit bagi sama dengan n ini, dengan n adalah bilangan asli. Jadi kan kalau di Maple itu digitnya sampai 10. Nah, jika kita ingin meringkas digitnya itu enggak 10, misal 2 atau 4 atau 7, itu kita bisa yaitu dengan menggunakan formula ini. Jadi digit ini diletakkan sebelum operasi perhitungan dilakukan. Misalnya untuk hasil perhitungan nomor 4 akan ditampilkan dalam 7 digit presisi. Maka perintahnya sebagai berikut. Nah, ini dia. Kan kita kemarin sudah mempelajari kan tentang ini fungsi-fungsi itu. Nah, yang nomor 4 itu yang ini. Yang ini. Kita akan coba kembali. Dengan menggunakan digits, kita copy dahulu biar lebih mudah. Nah, kita paste, kemudian kita tulis angka 7, kemudian kita enter. Nah, terus kemudian kita kasih fungsinya yaitu fx, y, cos x plus 2 sin x plus y. Kita pakai expression yang ini. AB-nya kita ganti, A-nya kita ganti x, kemudian B-nya kita ganti dengan y. Terus Z-nya kita ganti dengan cos x plus sin
maaf, 2 sin X plus Y. 2 dikali sin X plus Y. X plus Y. Kemudian kita enter. Nah, sudah dapat. Dan untuk nilai F fungsinya sendiri itu yaitu 2.3,1 kita masukkan. 2 titik, kita ambil yang ini, expression ini, hanya kita pilih 2.3, 2.3, B-nya kita ganti dengan angka 1. Kemudian kita enter. Nah, misalkan kita bisa hitung di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, misal kita ingin mengubah lagi jadi misal jadi 3. Tinggal kita ganti aja. Ini jadi 3. Terus kita enter. Ini kita enter lagi. Yang ini kita enter. Nah, sudah jadi 3 kan? 1, 2, 3. Tinggal kita main, tinggal kita ubah saja di sini mau 5, 6, terserah. Nah, kemudian untuk yang terakhir, buatlah 5 soal untuk memperhatikan prediksi digit ke dalam mapel. Kita akan membuat 5 soal seperti ini tadi, sebanyak 5. Baik, kita akan membuat contoh soal berkenaan dengan digit tadi. Kita buat soal 5 soal. Langsung saja untuk yang pertama kita buat digitnya jadi, kita buat jadi 4 saja. Kita buat jadi 4, kita enter. Terus untuk pusingnya ini, kemudian untuk nilai pusingnya kita misal kita ambil, kita pencet ini, untuk ini kita ubah 2.4, 2.4. Dan untuk B-nya kita ambil 1 dan kita enter. Nah, bisa kita lihat kan digitnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Untuk soal yang kedua kita buat lagi. Misal kita digitnya kita ganti jadi 5. Kemudian kita enter. Nah, untuk fungsinya kita buat baru lagi. F-nya kita ganti dengan, misal kita ganti dengan G. Untuk A, B-nya kita ganti X, Y. Dan untuk Z-nya kita ganti dengan 3 cos. 3 dikali cos X min Y, X negatif Y, plus 2 sin Y. 2 dikali sin Y. Kemudian kita enter. Nah, udah dapat. Terus kita buat fungsinya itu menjadi, kita buat ini jadi G. Terus apa-apanya kita ubah menjadi 1,5, 1,5, 1,5,2. Kemudian kita enter. Hasilnya kan 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sin, coba kita sinnya ganti sin X saja. Nah, jadi 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang ketiga kita buat lagi. Untuk fungsinya kita ganti H saja. H X, Y. Untuk Z-nya kita buat sin kuadrat X plus kuadrat X sin X, kita buat sin X plus cos X saja, plus cos X. Maaf, kita copy dulu aja ini, digitnya kelupaan, kita buat digitnya dulu ya.
digits itu 2 sama dengan kita buat 6, terus kita enter, terus masukkan fungsi yang tadi, yang ini kita enter, terus kita cari nilai fungsi hanya. Misal kita cari nilai fungsinya, kita lihat dulu untuk nilainya 0,5, 0,5 dan 1,3, kemudian kita enter. Nah, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang keempat kita tulis digitnya dulu, kita buat 7 misal 7, kemudian kita enter, kita buat fungsinya misal kita buat Z, kita ganti Z untuk fungsinya, X-nya tab X, Y, dan untuk Z-nya kita ganti dengan sin X plus tan X. Kita enter. Nah, untuk nilai fungsinya kita buat 2 sama 3, mungkin 4 saja, 4,0 dan B nya 3,0, kita enter. Nah, kita dapatkan kan jadi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus yang terakhir kita ambil digitnya, kita buat digitnya 9 misal, kita ambil terus kita enter. Untuk fungsinya kita buat fungsi P, X, Y. Untuk Z-nya kita ganti dengan cos kuadrat X plus sin kuadrat X, misal sin kuadrat X plus Y, sin X plus Y. Oke, kita enter dan kita cari nilai fungsi dari P nya, yaitu misal 1,5, kita ganti P dulu, 1,5, 1,5, dan B nya kita buat 1 saja, terus kita enter. Nah, jadi 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini merupakan contoh 5 soal 1, 2, 3, 4, 5 dari praktek prestisi digit ke dalam Excel. Baik, sekian video penjelasan tentang materi pada minggu kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.